Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat bertatap ya, walaupun daring maupun melihat dan mendengar hasil paparan Bapak tentang hak dan kewajiban peserta ASKES. Salawat dan salam tanpa pula kita sajikan kepangkuan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Baik, untuk 15 menit ke depan Bapak ingin memaparkan hak dan kewajiban peserta asuransi kesehatan. Peserta asuransi kesehatan. Siapa saja dia peserta asuransi kesehatan? Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil. Kemudian pejabat negara. Siapa pejabat negara? Pejabat negara adalah orang-orang yang telah mengelola negara. Kemudian ada penerima pensiun, yaitu dia contohnya dari PNS yang sudah pensiun atau pejabat negara yang sudah pensiun. Kemudian veteran, orang-orang tua yang sudah memperoleh veteran dari hasil perjuangan mereka. Mereka dihargai dengan sebagai dapat asuransi kesehatan, itu disebut dengan veteran atau pembela negara. Kemudian ada perintis kemerdekaan, yaitu orang-orang yang telah berjuang memikirkan bagaimana kemerdekaan ini dapat kita peroleh. Tidak termasuk anggota keluarga, ya. Beda dengan asuransi pegawai negeri sipil, itu mereka berhak menerima asuransi kesehatannya masuk dengan istri dan anak-anaknya. Istri satu ya, istri satu, tidak boleh banyak, tidak boleh tambah. Yang ditanggung adalah satu, kemudian anak 3. Kemudian ada PTT, pegawai tidak tetap, hanya dia sendiri yang memperolehnya, tidak beserta anggota keluarga. Hak peserta ASKES. Pertama, memperoleh kartu peserta, kemudian memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta tata cara pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, kemudian menyampaikan keluhan secara lisan atau tertulis. Kewajiban peserta, apa saja kewajiban peserta? Pertama, membayar iuran atau premi. Bagaimana kita membayar? Bila ada asuransi kesehatan yang pegawai negeri sipil, ini langsung auto debit, otomatis dipotong dari gajinya setiap bulan. Kemudian yang kedua, mengurus kartu peserta. Jadi kewajiban kita mengurus, jangan hanya menunggu, tidak akan keluar, kita urus. Kemudian menjaga kartu peserta, jangan sampai beralih tangan, harus kitanya. Kemudian melaporkan kartu peserta yang telah habis masa berlaku dan mengembalikan kartu peserta bila pemiliknya meninggal dunia. Kemudian mengetahui atau mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Mungkin adik-adik pernah melihat kartu asuransi kesehatan yang warnanya warna kuning bagi yang pegawai negeri sipil atau yang veteran dan juga perintis kemerdekaan, ya. Itu ASKES. Coba nanti kita di browsing, ada di browsing bagaimana bentuk kartu asuransi kesehatan. Bagaimana cara memperoleh kartu peserta? Mengisi daftar isian peserta dengan lampiran, ada fotokopi SK. Fotokopi SK kita sebagai yaitu pegawai negeri sipil, perintis kemerdekaan, pejabat negara, dan juga pegawai tidak tetap. Kemudian daftar gaji atau struk gaji terbaru. Ini minta kepada bendahara gaji atau bendaharawan gaji suruh print daftar gaji terbaru. Selanjutnya surat nikah atau akte kelahiran anak. Bagaimana yang belum nikah? Tidak apa-apa, bisa mengurus. Nanti surat nikahnya belum. Nah, ini ya. Ini bagi yang sudah menikah dan sudah punya anak, lampirkan surat nikah
akte kelahiran anak. Kemudian surat keterangan sekolah atau perguruan tinggi bagi anak-anak yang sudah berumur 21 tahun. Nah, lebih dari 21 tahun, bila tidak sekolah atau tidak kuliah lagi, ini akan dilakukan pemotongan terhadap salah satu anggota keluarga yang sudah berusia di atas 12 tahun tersebut. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan surat keterangan pedang pendidikan atau kuliah, kemudian fotokopi KTP dan pas foto ukuran 2x3 cm. Biasanya digunakan hitam putih, salah bapak hitam putih. Nah, pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan sosial, ruang lingkupnya pelayanan adalah rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, pelayanan 1 hari, one day care, rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan persalinan, pelayanan darah, pelayanan obat, dan pelayanan alat kesehatan. Bagaimana alur pelayanan kesehatannya? Jadi yang pertama adalah pasien dengan membawa kartu langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, sekarang regulasinya kita harus ke puskesmas dulu. Ini apabila pasiennya masih bisa atau masih sadar dan tidak gawat darurat ya. Ke puskesmas dulu, nanti di sana dilakukan pemeriksaan atau tindakan spesialis. Nah, di sini pasiennya apakah disuruh pulang atau memang dilanjut. Kalau kira-kira puskesmas tidak mampu, puskesmas akan mengeluarkan surat rujukan yang akan dituju. Apakah itu rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan yang telah bekerja sama. Misalnya kalau kita di sini Banda Aceh, dari puskesmas tempat kita, misalnya katakanlah di Banda Aceh, puskesmas salah satu puskesmas yang ada di kota Banda Aceh, dia akan merujuk ke rumah sakit Maraksa pertamanya. Nanti di Maraksa apabila tidak mampu ditangani, dibuat rujukan lagi ke rumah sakit Zainal Abidin. Ya, nah bagaimana kalau status pasiennya gawat darurat? Ini langsung, jadi langsung kita bawa ke UGD, ke rumah sakit yang terdekat. Nah, di situ nanti akan dilakukan observasi, apakah perlu rawat inap atau pasiennya disuruh pulang. Nah, bagaimana pelayanan rawat jalan di puskesmas? Apa saja manfaatnya? Jangan lupa bawa kartu Askes asli. Pelayanan yang diberikan konsultasi medis dan penyuluhan, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis kecil, penunjang diagnostik sederhana, pengobatan gigi dan cabut gigi dan tambal gigi, pemeriksaan ibu hamil atau nifas, imunisasi dasar, penyembuhan efek samping, kontrasepsi, pemberian obat, dan pemberian rujukan. Untuk pelayanan rumah sakit, ya, melalui emergensi, langsung pelayanan rawat jalan atau pelayanan rawat inap. Ada cost sharing namanya. Apa cost sharing? Apa kita harus bayar? Kita lihat, cost sharing atau iur biaya adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta yang dibayarkan kepada rumah sakit di mana peserta dilayani yang bersama dengan PT Askes. Iur biaya ya. Nah, ini apabila kita memperoleh obat-obat yang di luar dari kerjasama dengan Askes. Misalnya kita minta obat paten, nah, dokter akan memberikan obat paten, kita harus beli sendiri. Besarannya ditetapkan oleh PT Askes dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama. Nah, informasi iur biaya dapat diperoleh di Askes. Bagaimana pelayanan emergensi? Cukup menunjukkan kartu Askes, tidak perlu mengurus surat rujukan puskesmas. Ini kalau emergensi. Kalau kita rawat darurat ya, gawat darurat. Pelayanan diberikan pemeriksaan, konsultasi dan pengobatan dokter, kemudian pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medis, dan pemberian obat dan pelayanan darah. Oke.
Yang lainnya nanti ada pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, silakan ada dibaca, dan pelayanan rawat inap, silakan. Ada kelas rawat inap, kelas rawat inap. Ada golongan 1 dan golongan 2. Golongan 1 apa golongan 1? Pegawai negeri sipil yang bergolongan 1. Ada golongan pegawai negeri sipil yang memperoleh ASKES ini ada golongan 2, 3 dan 4. Golongan 1 dan golongan 2 ini dapat kelas inapnya kelas 2. Golongan 3 dan golongan 4 kelas 1. Ya. Oke, kemudian ada pelayanan-pelayanan lainnya yang spesifik dengan kita. Silakan ada nanti dilihat dan dibaca, akan Bapak share materinya khusus spesifik tentang kita gigi palsu. Ini paling cepat 2 tahun prosesnya. Nilai ganti maksimumnya rahang atas dan rahang bawah sampai 1 juta. Rahang atas atau rahang bawah saja 500.000. 1 sampai dengan 8 gigi itu sampai dengan Rp250.000. Kemudian tim 9 sampai dengan 16 gigi Rp500.000. Ini nilai ganti maksimum, ya. Bagaimana kalau protesa? Protesa alat gerak. Apa itu protesa? Pasang gigi palsu. Ini diajukan sebagai klaim perorangan ke PT ASKES tempat peserta terdaftar. Paling cepat 2 tahun. Nilai ganti maksimalnya Rp2.500.000. Nah, ada lain materi-materi yang sini nanti akan Bapak share, alat bantu dengar yang akan kita peroleh dari asuransi kesehatan. Coba adik-adik nanti semua dibaca, kirimkan resume yang Bapak kirimkan resume nanti masing-masing mahasiswa terkait dengan materi yang sudah Bapak paparkan ini. Tidak ada yang sama, harus proaktif karena keterbatasan waktu yang Bapak paparkan ini. Keterbatasan waktu yang Bapak paparkan ini tidak bisa semua Bapak lanjutkan. Silakan nanti dibacakan materi-materi yang telah di-share. Jangan lupa nanti video Bapak ini di-subscribe dan di-like ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan terhindar dari wabah COVID-19. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.